Oke, jadi sekali lagi selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga ya Sehat, Sir. sehat-sehat semua. Ya, oke. Sekarang yang sudah hadir semua kah? Berapa jumlahnya di sini siswanya? Di sini itu masih Pak kelasnya siapa ya? Masih 28, 25 Aku orang. Ya, sudah hadir semua kah ini? Berapa jumlahnya? Ini 28, kalau di Bapak 28. 26 Sir. Satu 26 kelas. ya, satu lagi berarti ya. Oh, udah. Oke. Oke, jadi hari ini ayo yang lain juga on cam dulu sebelum kita mulai. Yuk. Ada Maura, Eriko, Winston, Eliza, Michelle, Erit, Alicia. Oke, kalau memang ada kendala nanti disampaikan di chat room aja ya. Kalau misalnya ada kendala buat on cam. Nah, jadi kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau review dulu pertemuan minggu lalu. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Boleh salah satu Gisel belajar tentang apa Gisel? Alkena sama alkuna. Oke, alkana alkuna ya. Lebih tepatnya kita minggu lalu itu masih belajar tentang alkana ya. Ya. Karena jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita akan belajar lagi ya, menuliskan dan menggambarkan tentang struktur senyawa hidrokarbon bagian alkaena dan alkuna. Jadi dua ini kita akan coba pelajari hari ini bersama-sama. Oke. Mister akan share screen dulu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang senyawa memberi ya, tentang nama senyawa alkana. Jadi ada beberapa poin penting ya yang harus kita ingat untuk mampu untuk bisa memberikan tata nama dari senyawa alkana. Itu yang pertama itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Sebentar ya, ini kita spektaklain. Mister ini kurang jadi ya. Sebentar ya. Oke, jadi ada beberapa poin penting ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, untuk bisa menyusun tata nama senyawa alkana, jadi ini harus kita tahu dulu. Nah, untuk lebih lanjut kita coba ya, coba awali dengan satu contoh. Nanti Mister mau salah satu atau salah dua dari anak-anak untuk bisa membacakan tata namanya, untuk bisa kita kerjakan bersama-sama ya. Mister mau yang poin 1, 2 itu Catherine, bisa bacakan sama kita. Dan kemudian poin 3 nanti boleh Jennifer. Ya. Nah, oke, itu dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, boleh Jennifer bacakan Catherine ya. Catherine nomor 1 dan 2. Belum buka slide ya. Nanti anak-anak juga bisa buka dari laptop masing-masing ya, PPT Mister ya. Oke, boleh bacakan yang pertama, Catherine. Pilih rantai induk dengan rantai C terpanjang. Oke, jadi dari contoh ini kita pakai pilih rantai induk dulu ya. Rantai induk itu adalah C yang terpanjang ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
ini banyaknya jumlah C ini bisa kita hitung. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maupun dia ke bawah, itu jumlah C-nya tetap sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi karena jumlahnya sama, otomatis kita bisa ambil ya. Ambil rantai terpanjangnya dari mana. Jadi, misalnya kita mau ambil dari kiri ke kanan ya. Ya, kita ambil yang lurus saja dulu. Oke, lanjut ke nomor 2. Catherine, oh, belum buka PPT-nya ya. Oke, nomor 2. Berikan nomor pada rantai utama mulai dari ujung rantai yang memiliki atau dekat cabang. Oke, yang terdekat cabang ya. Jadi di sini ujung rantai utama yang terdekat cabang yang mana? Yang dari sebelah kanan ya, yang ini ya. Sebelah kanan. Yang ini nih. Ini ya. Jadi penomorannya kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian untuk selanjutnya Jennifer. Berikan nama senyawa dengan formula berikut. Nomor cabang, strip nomor cabang, nama cabang, plus nama alkana rantai utama. Oke. Instruksinya kita berikan ya. Nama senyawa dengan formulanya itu nomor cabang dulu. Nomor cabang di sini, cabangnya ini. Berarti ya, cabangnya ini. Nomor cabangnya berapa? 2 ya. Jadi bisa kita tulis 2. Baru diberikan nama cabangnya ya. Nama cabangnya kalau misalnya anak-anak lihat di tabel kemarin itu yang CH3 itu namanya metil ya. Metil. Nah, kemudian nama alkananya. Nama alkana C5 berapa? Apa? Kate Jennifer? Ya, Sat. Nama alkana dari rumus senyawa molekul C5, C510 berapa? Apa namanya? Pentana. Pentana ya. Pentana. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak lihat dari PPT Mister itu judulnya itu contoh untuk alkil ya. Alkil yang jumlahnya 1. Jadi anak-anak bisa lihat ini cabangnya cuma 1 nih. Cuma 1. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya dulu? Boleh reaction-nya kalau misalnya bisa. Ayo. Oke. Good ya. Oke. Nah, aturan selanjutnya yang bagian poin 4 dan 5 itu berbicara tentang bagaimana kalau cabangnya itu lebih dari 1. Nah, beda lagi nih. Ada aturannya lagi ya. Oke. Nah, kita coba lanjut. Nah, ini nih. Ini kalau misalnya kita lihat ya, ini cabangnya bisa lebih dari 1 atau sama dengan 2 ya. Nah, caranya sama. Caranya sama, kita menentukan jumlah C terpanjang dulu untuk rantai utamanya. Jadi Mister bisa saja ambil ya, rantai utamanya ini lurus. Bentar ya. Jadi Mister bisa misal ambil ya, yang lurus ya, dari sini ke sini ya, sebagai rantai utamanya. Nah, setelah kita menentukan rantai terpanjang, maka kita beri nomor. Nah, penomorannya itu dimulai dari cabang yang terdekat ya, yang terdekat dari rantai utamanya. Nah, kalau anak-anak lihat, ini cabangnya ini sama-sama nih. Kalau misalkan kita penomoran dari sebelah kanan, 1, 2. Nah, udah ada cabang nih. Kalau misalnya kita mulai dari kiri juga, 1, 2, sama-sama. Udah ada cabang juga.
Nah, maka dari situ dalam situasi seperti ini kita bisa mulai dari mana saja ya, dari kiri maupun kanan sama penomorannya. Oke, kita kasih nomor dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita kasih penomoran, kita menentukan nomor cabangnya di mana. Boleh Karen, boleh kita coba nomor cabangnya di mana aja. Karen, Ya, Sir. boleh Suara aku. nomor cabangnya di mana aja. Bentar, aku lupa nomor cabang yang Ini lihat PPT Mister nih. ya, Posisi cabangnya di nomor berapa? 2 sama 3. 2 dan 3 ya. Iya. Oke, ini belum fokus nih si Karen nih. Ayo loh. Kenapa Karen? Oke, jadi posisinya itu ada di 2 dan 3 ya. 2, kita tulis koma 3. Nah, karena dia ada jumlahnya 2, maka dalam tata namanya itu kalau misalnya Anda perhatikan ada penulisan di tri tetra. Itu kalau jumlah cabangnya lebih dari 1 dan sama jenis ya, sama jenis. Sama jenis. Jadi kita tulis karena 2 ini metil, maka 2,3 dimetil, 2,3 dimetil butana ya. Butana itu kenapa? Karena jumlah dari C-nya itu ada 4 ya. Ada 4. Oke, itu dulu. Itu dalam kasus ini kita ada alkilnya itu lebih dari 1. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ya? Ya masih sederhana ya. Nah, sebenarnya ini yang paling sederhananya nih. Kalau misalnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, rumus struktur hidrokarbon ini tuh masih banyak dan rumit banget. Bisa banyak jumlahnya. Oke. Nah, Mister, ini kan alkilnya ini sejenis ya, Mister ya. Ada CH3 sama CH3. Nah, Mister, kalau bisa gimana kalau misalnya cabangnya itu beda? Misalnya di sini ada C2H5, Mister. Nah, penulisannya gimana? Beda ya, Mister ya, cabangnya. Nah, kita cobalah bahas di contoh soal ya, yang Mister kirim kemarin. Semoga sudah dilihat ya, dan sudah dibuka Teams-nya. Ada juga beberapa video yang Mister beri untuk bisa menambah pemahaman anak-anak. Ya, oke, coba kita lihat ya. Sebelumnya, Mister pengen tahu yang sudah mengerjakan siapa? Mana tahu ada yang inisiatif ya. Ada di antara anak-anak yang sudah mengerjakan contoh soal yang Mister buat ini? Belum ya? Ini yang off cam nih Gabriela. Halo Gabriela. Halo, Sir. Iya. Oke. Sudah mencoba untuk mencari tahu cara pengerjaannya atau mengerjakan soal yang Mister kasih kemarin? Belum ya? Belum, Sir. Oh, belum. Oke. Oke, kita kerjakan bareng-bareng untuk mereview sekaligus mereview ya. Jadi untuk poin ini itu fokus ke tata nama yang poin nomor 5 ya. Bagaimana alkilnya itu lebih dari 1 dan nama cabangnya itu beda, jenis cabangnya itu beda ya. Nah, kita harus pertama langkahnya sama, kita tentukan dulu rantai utama yang mengandung yang ini ya, karbonnya itu banyak terpanjang. Nah, kalau misalnya kita hitung, misalnya anak-anak perhatikan, ini yang terpanjangnya ini dimulai dari, oh sebelumnya deh, Mister mau tanya, yang terpanjang kalau misalnya anak-anak perhatikan jumlah C-nya berapa di sini? Ada yang bisa volunteer? Karmeli, berapa?
Catherine, oke, silakan. 9. 9 ya. Oke, itu dimulai dari mana tuh? CH3 yang paling kiri Oke, CH3 paling kiri ke ke kanan. Sampai C kanan. habis itu turun ke bawah. Oke, ke bawah ya. Ya, good ya. Benar ya. Jumlah C-nya ada 9 ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari sini ke bawah, sini ya. Ya, itu adalah rantai utamanya karena jumlah C-nya paling banyak dan terpanjang. Nah, sisanya apa? Cabang. Ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Oke. Penomorannya gimana? Kita mulai dari ujung rantai utama yang terdekat cabang. Yang paling dekat di sini yang mana? Yang ada rantai, yang ada cabangnya, yang paling dekat dengan ujung rantai utama. Pastinya dari kiri, karena ini ya. Ini. Kalau misalnya kita kasih penomoran, ini 1, 2, kita udah ketemu cabang ya. Paling dekat ujung rantai utama. Kalau misalnya dimulai dari bawah, di sini 1, 2, 3, 4. Keempat kita baru ketemu dengan cabangnya. Berarti kita mulai dari penomorannya dimulai dari kiri ya. Oke, Mister habis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, penulisannya sama. Cara penulisannya sama. Tapi ada satu yang berbeda ya di sini. Kalau misalnya cabangnya berbeda, maka kita susun sesuai berdasarkan abjad. Kalau ini namanya metil, ini namanya apa? Isopropil ya, isopropil. Maka duluan yang kita tulis adalah isopropil. Duluan I, baru M. Penulisannya sebagai berikut ya. Berarti karena duluan isopropil, maka posisi isopropil di sini berada di karbon nomor 4 ya. Berarti 4 isopropil. Cabang lainnya berapa banyak nih jumlahnya? Ada 3 ya. Berarti 3 trimetil. Rantai utama yang terpanjangnya apa? Berapa? Nonana ya? 9. Ya, 9. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Untuk soal Sar, aku mau pengerjaan? nanya. Ya, Catherine. Itu yang sebelum trimetal bukannya harusnya apa sih nomor-nomor kayak tempat cabangnya? Berarti itu kayak Oh 2, ya 6 benar. sama 6. Ya, terima kasih. Ya benar ya. Ada di posisi metil pertama ada di posisi nomor 2, metil kedua ada di posisi nomor 6, dan metil ketiga berada di posisi 6. Berarti 2,6,6 ya, trimetil nonana. Terima kasih Catherine. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mister mau nanya, itu kenapa Ya. isopropil dulu ya, Sir? Ya, karena kita tadi tata namanya itu dimulai berdasarkan abjad. Dalam kasus cabangnya itu berbeda jenisnya. Duluan I atau M, metil. Nama cabang ini kan metil nih, yang ini 3 nih, yang ini. Berarti duluan I ya, berarti ya. Berarti penulisannya iso dulu baru metil. Ada yang lain? Sir, aku mau nanya. Ya, Trimetil nonana itu digabung atau dipisah pakai strip? trimetil nonana. Oh iya, Mister salah ya. Digabung. Okay, thank you, Sir. Oke.
Sir mau nanya lagi, Sir. Itu kenapa tadi I-nya dibandinginnya sama M ya, Sir? Bukan sama T. Bukannya itu trimetil. Oh, itu di luar ya. Tri itu menunjukkan jumlahnya, bukan menunjukkan nama metilnya. Kalau metilnya ada 2, berarti pakai di metil. Kalau ada 4, berarti tetrametil. Oke, thank you, Sir. Oke, ada lagi? Ya, kita lanjut ya. Kalau sudah paham berarti untuk alkana fix ya. Kita sudah. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya. Kita akan bahas tentang tata nama alkena dan alkona. Nah, kita masuk ke alkena dulu. Nah, alkena ini apa? Sorry ya, ini typo ya. Ini. Saya typo sedikit. Ini ya, ada typo sedikit ya. Nah, itu alkena ya. Alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rantai karbon itu rangkap 2. Boleh kita perhatikan di gambar ini ada rangkap 2-nya ya. Jadi ikatan antara C dengan C itu ada rangkap 2. Oke. Rumus umumnya apa? Ini rumus umumnya. CnH2n. Nah, perbedaannya dengan alkana, nanti kita lihat sama-sama ya. Yang paling identik adalah penamaannya. Kalau misalnya alkana diakhirin dengan ana, metana, etana, butana. Kalau alkena diakhiri dengan ena. Etena, pentena, heksena. Bisa kita lihat dari nama-nama yang ada di tabel ini. Oke, itu untuk penamaannya. Nama dari senyawa alkenanya. Kita lanjut. Mau memastikan ya, anak-anak bisa hafal ya nama-nama yang 10 itu ya, karena itu dasar yang paling penting. Metena, etena, pentena, dan sampai dekena itu penting ya. Itu dasar untuk bisa kita menuliskan nama-nama dari senyawa hidrokarbon ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita menuliskan nama dari senyawa alkena ya? Semoga ya anak-anak bisa membuka PPT yang Bapak share kemarin, yang Mister share, bisa kita lebih aktif ya. Karena Mister juga nggak bisa bolak-balik nih PPT-nya ya. Oke. Nah, ada 4 poin penting yang harus kita lihat di sini. Bentar ya. Ada masalah device sedikit, nggak mau gerak ininya. Oke, sembari menunggu dia jalan, kita bacakan aja ya tata nama senyawa alkenanya. Itu yang pertama itu penamaan alkena diturunkan dari alkana dengan diakhirin dari ana diganti dengan ena. Itu tadi yang Mister sudah sampaikan. Yang kedua, pilih rantai utama dengan C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Ingat, yang mengandung ikatan rangkap. Bukan sekedar panjang saja, tapi harus ada ikatan rangkapnya. Kalau tadi kita di contoh soal yang pertama itu ada 9C, tapi kalau tidak ada ikatan lengkapnya, itu bukan rantai utamanya. Itu dulu ya yang harus ditekanin ya. Ingat, terpanjang dan ada ikatan rantai rangkapnya ya. Oke? Oke, walaupun dia panjang, tapi kalau nggak ada ikatan rangkapnya, itu bukan rantai utamanya. Nah, yang ketiga, berikan nomor pada rantai utama mulai dari ujung rantai yang terdekat dengan ikatan rangkap. Kalau di alkana yang terdekat dengan cabang, kalau di alkena itu yang terdekat dengan ikatan rangkap. Dicatat juga ya poin-poin penting yang Mister sampaikan biar tidak lupa gitu ya. Oke, sekali lagi kalau di alkana itu penomorannya dimulai dari yang terdekat cabang, kalau di alkena dimulai dari yang terdekat ikatan rangkap. Oke, kemudian poin nomor 4 itu berikan nama senyawa dengan formula nomor cabang, nama cabang, dan satu lagi yang perlu di-highlight adalah, aduh nggak jadi ini, nomor ikatannya, harus ada nomor ikatannya.
posisi ikatan rangkap itu di mana? Baru rantai utama. Kalau di Alkana itu nomor ikatan itu tidak dikasih lagi ya, tidak dikasih. Sedangkan di Alkena itu nomor ikatan rangkapnya itu harus dituliskan di depan Oh, Mister, aku nama sorry rantai aku utama. potong, Sir. Aku tadi mau nanya. Tadi yang itu bisa diulang nggak, Sir? Bedanya kalau misalnya itu penomoran dimulai dari mana, Sir? Oke, kalau di Alkana penomorannya itu dimulai dari ujung cabang. Ujung cabang dimulai dari cabang yang terdekat ya dengan ujung rantai utama. Kalau di Alkana dimulai dari cabang yang terdekat dengan ujung rantai utama. Kalau di Alkena dimulai dari ikatan rangkap yang terdekat dengan ujung rantai utama. Oke? Slide Mister nge-stuck ya. Ya. Oke. Kita akan lanjut ke contohnya ya. Untuk kita bisa sama-sama ya melihat ya. Nah, untuk bisa lebih aktif, poin nomor 1, 2, 3, dan 4 itu nanti dibacakan sama Alexander ya. Halo Alexander, bisa dengar suara Mister? Ya, Sir. Oke, nanti Mister udah buka PPT Mister belum? Udah. Udah ya? Oke. Nanti Mister minta tolong Alexander bacakan poin 4 itu sambil kita coba ke contoh soalnya ya. Boleh? Brian ya namanya. Ya, Sir. Itu Oke. poin 4 yang mana sih, Sir? Yang slide 16 ya? Yang tata nama, yang ini, tata nama senyawa alkena. Yang poin Ya, ya. ini 1, 2, 3, 4. Ya. Oke? Oke. Kita mulai ya. Kita coba kerjakan yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan yang ini. Oke. Coba bacakan, Brian mulai. Penamaan alkena diturunkan dari alkana dengan akhiran ana diganti ena. Ya, lanjut. Terus pilih rantai utama dengan rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Perhatikan juga jumlah cabang. Oke. Dilihat ya. Di sini rantai terpanjang, kalau misalnya Anda perhatikan, dari kiri ke atas, tapi dalam tanda kutip, ini ada ikatan rangkapnya. Ya. Nah, kalau misalnya Mister tambahkan, misalnya saja ya, ada C di sini lagi, ada C, di bawah sini juga ada C. Jumlah C-nya berapa kalau misalnya kita mulai dari kanan ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih panjang kan? Lebih panjang, tetapi tidak mengandung unsur ikatan rangkapnya. Ya, berarti itu bukan rantai utamanya. Oke? Ikatan rangkap utama itu, ikatan utamanya itu hanya yang mengandung ikatan rangkapnya. Ya, itu tadi Mister tekanin lagi ya, biar tidak salah paham. Oke, lanjut, Brian. Sir, itu 4-nya juga harusnya dihituin ya? Gimana, Brian? 4-nya harusnya juga dilingkarin kan? Iya, iya. Nomor 3. Berikan nomor pada rantai utama mulai dari ujung rantai yang terdekat dengan ikatan rangkap. Ya, penomoran berarti dimulai dari yang terdekat ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap di sini. Sini penomorannya berarti oh, enggak jadi. Oke. Berarti penomorannya kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah kiri ya, karena dekat dengan ikatan rangkap. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau misalnya kita mulai dari kanan, itu jauh banget tuh dengan ikatan rangkapnya. Kita hitung 1, 2,
3, 4, ada 4. Jadi lebih dekat dari kiri ya. Nah, penamaannya sama. Kita tulis dari posisi cabang. Posisi cabang ini berada di 3 ya. 3 nama cabangnya apa? CH2, CH5 itu atau C2H5 ya kalau dijumlahin. Itu namanya etil. Kemudian cabang lainnya di mana lagi? Ada di sini ya. CH3 posisinya di C4, berarti 4 metil. Posisi dari rangkap 2-nya berada di C berapa? Di C2, berarti 2. C6 dalam alkena namanya apa? Heksena. Ya, penulisannya seperti itu. Oke, dari contoh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, saya ingin nanya, itu kan heksana, itu lupa buletin nomor 4-nya ya, atau emang nomor 4-nya nggak dihitung? Nomor 4. Ya, yang 4 CH. Oh, ini ya. Bentar ya. Oh, kenapa nggak jadi ini? Oke ya. Itu tetap ya, itu jadi. Jadi kita mulai dari sini, sini ke sini. Sisanya ini cabang. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Ke latihan soal. Coba anak-anak kerjakan ya. Nomor 1 sama 2 dulu. Coba anak-anak berikan namanya. Selama kita sampai 8-10 lah. Mister kasih ya. Waktunya. Oke, boleh kerjakan dulu.
Oke, yang udah siap boleh raise hand aja ya, biar Mister tahu ya, sudah selesai. Raise hand. Sembari mengerjakan, kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Oke, waktu kita sudah selesai. Oke, baru 2 orang ya, Catherine sama Andrew. Oke. Oke, sembari yang lain kerja, masih kerja, Mister minta Catherine fotokan ya, dan kirim di chatroom kelas kita, yang bagian nomor 1, dan Andrew bagian nomor 2 ya, untuk kita lihat sama-sama ya. Catherine dan Andrew bisa dengar suara Mister? Bisa, Kak. Sur, aku kan kerjainnya langsung namanya itu aku kasih namanya di chat aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Andrew, bisa? Bisa, Sir. Aku juga kerjanya sama kayak Cat. Oh, kasih nama aja ya. Oke, berarti chat di ini aja, di via chat ini aja, yang kelas ini. Jangan di luar. Chatroom. Maksud Sir private chat atau Ya, Andrew gimana? Suaranya kecil sekali. maksud Sir itu private chat atau di general chat? Yang general chat kita ini. Oh, oke. Tuliskan aja namanya. Nah, kalau salah aku nggak tahu ya, Sir. Ya, itu oke. Salah benar itu masalah belakangan ya. Artinya kita udah berusaha dan dari kesalahan itu kita belajar itu. Oke. Mister minta perhatian dari anak-anak dulu. Ya, kita lihat bersama-sama pengerjaan dari Andrew dan Catherine. Boleh, Mister perhatiannya dulu? Yuk. Oke. Nah, anak-anak boleh buka juga ya chat di kelas kita itu
Catherine dan Andrew itu udah kirim ya. Nah, coba kita lihat untuk Catherine ya. Di situ dia tulis 4,5 strip di metil 2 heksana. 2 heksana. Nah, boleh Catherine jelasin? Mister minta ya, Catherine jelasin Ya, coba. itu kan rantai terpanjangnya berarti pakai yang lurus yang di tengah itu. Nah, terus Oke, rantainya ada sebentar. ya Lurus. itu kan ada 6, berarti namanya heksena. Terus itu rangkap keduanya itu ada di yang kedua. Berarti namanya 2 heksena. 2 heksana. Nomornya dari paling kanan karena lebih dekat ke rangkapnya daripada dibanding yang dari kiri. Gitu. Terus itu 4,5 di metilnya itu di nomor 4 sama nomor 5 ada total 2 metil. Jadi namanya dimetil. Oke, ada di nomor 4 dan di nomor 5. Berarti namanya 4,5 Dimetil 2 heksana. 2 ini Heksena. menunjukkan ikatan rangkapnya ya. Iya ya. 2 itu menunjukkan posisi ikatan rangkapnya. Heksena itu nama rantai utamanya. Oke, benar ya. Ada yang lain yang berbeda? Atau mau ditanyakan dari latihan soal pertama? Boleh reactionnya oke, atau bisa bicara langsung yes sir. Oke. Thank you untuk reactionnya. Berarti kita bisa lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 dari Andrew. Sir, aku masih bingung kalau misalkan di rangkap 2-nya itu jadi cabang, itu namanya gimana, Sir? Di rangkap 2-nya jadi cabang. Iya. Itu bukan cabang berarti. Itu ingat, itu berarti rantai utamanya. Oh, jadi Karena berarti ya, cuma ada 5 doang dong, Sir? yes, harusnya. Oh, berarti aku salah, Sir. Oh, oke. Belum pun kita kerjakan Andrew. Kita lihat bersama-sama dulu. Oke. Nah, menurut Andrew tadi gimana? Penomorannya dimulai dari mana? Kalau aku kan penomoran kan ambil dari kiri ya. Kiri. Cuman kan soalnya kan rangkap 2-nya ada di 3. Dari kiri ke kanan lurus berarti. Ya awalnya sih aku gitu, Sir. Karena aku masih bingung rangkap 2-nya, Sir. Nah, tadi kan Mister udah tekanin di awal. Ikatan rantai utamanya itu harus ada rangkap 2-nya. Oke, benar ya Andrew ya. Oke, Andrew juga udah bisa paham berarti ya. Mana posisinya yang masih belum ini. Oke, Jonah, silakan izin. Berarti Andrew kalau misalnya diperbaiki, milih penomorannya dari mana Andrew? Pilih rantai utamanya. Kalau gitu berarti dari kiri juga, Sir. Cuman dapatnya 4. Dari kiri? Dari kiri? Sorry. Iya, tetap dari kiri, Sir. Soalnya kan kata Sir Dari tadi sini? yang paling dekat sama rangkap 2-nya. No. Bukan. Yang dekat dengan rangkap 2 itu penomoran. Oh, Penomoran tetap dari kanan, Sir. Sorry, Sir. utamanya dulu. Iya, tetap dari kanan. Oke, dari kanan ke ke sampai C ke bawah. oke. Ya, begitu ya. Yang lain juga bisa menyimak ya apa yang Andrew alami ya. Nah, berarti kita beri penomorannya dari mana, Andrew? Dari CH2 terus ke C terus ke kanan. Yes, ya. Karena dia dekat dengan ikatan rangkapnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti cabangnya 1. Cabangnya ada di C yang ketiga. 3-nya Ya. berarti isometil, 5-nya 3-nya iya. Iya, 3-nya metil ya, Sir? Ya. Dimulai penghitungannya dari ujung 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, penamaannya seperti apa Indro? Kalau udah posisi begini, dimulai dari apa? Kalau misalkan ada cabang terus ada cabang lagi namanya apa? Aku lupa, Sir. Berarti kita pakai yang abjad ya. Iya. Ya. Kalau CH3, CH2 namanya apa tadi? Ini etil ya, biar Mister bantu. Etil. Oke. Jadi Etil, berarti 2 etil, 4 metil, terus sama satu pentena ya, Sir. Oke, diulang biar Mister tulis 2. 2 etil, Oke. 4 metil, Jangan lupa strip ya. iya strip. Strip. 4 4 metil, etil. terus 1 pentena ya, Sir. 1. Kenapa pentena? Karena C-nya 5. benar ya. Nah, Endu udah tahu ya berarti ya kesalahannya di mana tadi, dan teman-teman yang lain juga, anak-anak yang lain. Nah, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan dari contoh soal 1 dan 2? Andrew boleh lower hand ya. Sir, aku mau nanya. Kalau Ya. kalau misalnya rangkapnya itu di satunya harus ditulis atau boleh langsung metil pentena aja? Harus ditulis. Oke, Sir. Oke. Ada lagi? Yang lain, yang Darel, Amadeo, yang pokoknya yang enggak off cam, kakak Mister ya, Mister minta reaksinya. Biar Mister tahu kalian juga ikut kelas ya. Oke. 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 Nah, untuk contoh 3 dan 4 itu pengerjaannya sama. Jadi boleh anak-anak kembangin lagi ya. Kalau misalnya ada waktu luang di rumah ya. Oke. Ada satu case khusus yang mau Mister juga jelasin. Kalau misalnya, Mister gimana kalau misalnya ada posisinya begini Mister. CH3, CH, di kata rangkap, CH, CH3. Nah, ini dalam case ini posisi dari ikatan rangkapnya berada di tengah-tengah. Tadi sudah kita bahas juga di Alkana ya. Bagaimana kalau posisi ikatan rangkapnya ada di tengah. Kalau misalnya dimulai dari kanan atau kiri, yang terdekat dari ujung rantai utama sama. 1, 2, 1, 2. Itu gimana, Mister? Baru masuk yang ke tadi, yang terdekat dengan cabang. Kalau misalnya di sini ada cabang, misal ya, di sini ya. Misalnya di sini ada cabang, dicatat ya poin pentingnya. Ada CH3. Penomorannya mulai dari mana? Dari cabang yang terdekat ya. Yang ada cabangnya. Oke. Saya ini paham ya? Sorry, Sir, maksudnya gimana, Sir, tadi? Oke. Dalam case ini, Filbert, dalam case ini, yang, aduh, sorry. Dalam case ini, posisi dari ikatan rangkap, posisi dari ikatan rangkap di sini berada di tengah. Berada di tengah. Terus penomorannya dari mana? Karena berada di tengah, berarti kita bisa mulai dari kiri maupun kanan. Karena sama-sama ya, jawab. Sama-sama aja. Tetapi bagaimana kalau misalnya ada cabang di sini? Maka penomorannya dimulai dari yang ada cabangnya. Poin ini kita dapat di sistem yang Alkana. Penomorannya itu dimulai dari yang terdekat cabang. Oke? Sama ya, tadi yang case-nya Andrew lupa ya. Memprioritaskan ikatan
rangkapnya ya sebagai rantai utamanya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Alkuna ya. Kita lanjut ke Alkuna, tapi Mister kasih waktu berapa ya? 8.26 lah ya, 3 menit untuk kita semua bisa ke toilet ataupun mau istirahat break ya. Ya, minum air putih, silakan ya. 3 menit ya. 8.26 nanti kita balik. Oke. Oke, udah 26 ya. Anak-anak semua balik. Kita fokus lagi untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mau memastikan lagi anak-anak semuanya ada di sini. Boleh reactionnya, terutama yang belum on cam ya. Reactionnya anak-anak ya, yang belum on cam. Oke. Terima kasih buat reactionnya. Oke, udah semua ya. Kita coba fokus lagi. Sekarang ke Alkuna. Alkuna berarti ikatan rangkap karbonnya adalah rangkap 3. Ya. Rangkap 3. Seperti yang terlihat pada gambar ya di sini. Ikatan C dengan C, karbon dengan karbon itu ikatan rantai rangkap 3. 3 ya. Oke. Rumus umumnya
ada sebentar ya. Device Mister kendala lagi. Rumus umumnya ada Cn H2n dikurang 2. Oke, Syakar. Oke, rumus umumnya ada Cn H2n dikurang 2 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan nama dari senyawa hidrokarbon yang golongan alkuna yang kata angka 3. Nah, kita coba baca sama-sama ya. Tata namanya. Aturan penamaan sama dengan penamaan alkena. Jadi penamaannya pada dasarnya sama dengan alkena, yakni bagaimana menentukan rantai utama, penomoran, dan kemudian cabangnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya penamaan alkuna adalah diturunkan dari alkana yang diakhiri dengan ana diganti dengan una. Itu aja bedanya. Alkena sama alkuna ini mirip banget. Hanya penamaannya saja yang berbeda di akhirannya ya. Diganti dengan una. Oke, kalau misalnya di pentena, di alkana, di alkena, maka namanya di alkuna menjadi pentuna, hexuna, octuna, nonuna, dan seterusnya. Itu aja bedanya ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Oke. Untuk yang materi alkuna ini karena udah kita dapat dasarnya di alkena, maka tidak ada banyak ya yang mungkin kita bicarakan lagi tentang aturannya. Kita langsung ke contoh soalnya. Oke. Contoh soalnya ya. Di sini ada senyawa hidrokarbon golongan alkuna namanya 4-metil 2-pentuna. Coba anak-anak perhatikan semua caranya. Caranya tetap sama. Kita pilih rantai utama yang mengandung usung karbon terpanjang sekaligus. Nah, di sini poin pentingnya mengandung ikatan rangkap 3. Kalau di alkena ikatan rangkap 2, di alkuna ikatan rangkap 3. Di sini ya. Nah, penomorannya dimulai dari mana? Dimulai dari yang terdekat ikatan rangkapnya. Lebih dekat dari kiri atau dari kanan? Pasti lebih dekat dari kiri karena dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapat ikatan rantai utamanya. Ini. Kemudian kita tulis namanya. Penulisannya dimulai dari posisi atau nomor dari cabangnya metil. Kemudian posisi ikatan rangkap 3 dan kemudian nama rantai utamanya, pentuna. 4-metil 2-pentuna. Ada yang mau ditanyakan dari contoh? Nomor 1. Kalau sudah paham reaction yang lagi. Oke, pada paham semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan lagi. Yang perlu poin pentingnya adalah, ya sebentar ya. Oke, Brian. Oke, boleh. Poin pentingnya adalah perhatikan lagi ikatan rangkap 3-nya. Maka kita bisa mengambil
rantai utama yang terpanjang yang mengandung unsur karbon yang memuat ikatan rangkap 3. Nah, dari sini yang panjang yang mana? Berarti yang lurus ya. Lurus. Jumlah C-nya berapa? Ada berapa ini? Jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Penomorannya dari mana dalam posisi ini? Coba, siapa yang mau mencoba? Mister udah sampaikan tadi di bagian Kanan, alken. Sir. Dari kanan, kenapa? Lebih kecil, nanti ketemu rangkap 3-nya, Sir. Tengahnya. Kecil. Masih kurang tepat. Perhatikan ya. Kalau dimulai dari kanan, posisinya sama. 1, 2, 3. Kalau dimulai dari kiri, 1, 2, 3. Masih kurang tepat. Ada lagi satu alasan. Kanan ke cabang, Sir. Kenapa? Cabangnya di kanan. Ya, betul ya. Benar. Good. Itu poin pentingnya. Karena dia dekat dengan cabang. Jadi penomorannya dimulai dari kanan ke kiri. Oke. Kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah dapat rantai utamanya. Langkah selanjutnya adalah penulisannya ya. Penulisan namanya. Nah, posisi dari rantai utama, sisanya adalah cabang. Cabangnya berada di posisi nomor berapa? Posisi nomor 3. Berarti kita tulis 3. Nama cabangnya apa? Etil CH2 CH3 atau kalau dijumlahin itu C2H5. Nama cabangnya etil. Posisi rangkap 3-nya berada di 1, 2, 3. 3. Kemudian nama rantai utamanya heksuna. Perhatikan jangan salah ya dalam penulisan, harus diakhiri dengan una kalau misalnya kita sedang mengerjakan soal hidrokarbon golongan alkuna. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Reactionnya kalau udah. Sir, sorry, Sir, mau nanya. Itu kalau yang di nomor 2, kan kalau ke samping itu ada 6. Tapi kalau dia ambil cabangnya juga 6. Itu milihnya gimana, Sir? Ya. Nah, dalam case ini kalau misalnya posisinya sama, berarti kita boleh ambil dari mana saja. Maksudnya panggilnya siapa ya? Joanna atau Nicole? Nicole, Sir. Nicole. Ya, benar ya. Pertanyaan yang sangat baik. Kita hapus dulu ya. Kalau misalnya kita mulai lurus, itu jumlahnya yang sama, ada 6. Tapi kalau misalnya kita dari kiri, terus ke bawah, sorry ya, kita harusnya pakai warna yang berbeda. Kalau misalnya kita mulai dari sini juga, sini, itu jumlahnya sama. Sama ya. Ini 6, kalau di sini 6, ini juga 6. Tetap sama ya. Apabila ini yang jadi cabang, yang jadi rantai utamanya, maka ini jadi cabangnya ya, yang ini. Nah, posisi cabang di sini tetap sama. Kalau misalnya anak-anak hitung, posisi cabangnya tetap sama di posisi yang sama ya. Ini C1, ini C2 ya. C2 yang di tengah ini 3. Maka posisi dari cabangnya ini tetap di posisi nomor 3. Sama ya. Posisi cabang di nomor 3. Posisi dari rantai utama yang mengandung
rantai ikatan rangkap 3 juga tetap di posisi 3. Jadi sama saja ya. Ya. Ya, Eriko. Oke, Sir. Jadi ini apa ya tadi saya bilang kalau misalnya semuanya itu sama habis kita cari rangkai utamanya kalau semua jumlahnya sama itu boleh bebas dari mana aja ya. Yes, itu poin pertama. Oke, terus penomorannya juga bebas dari mana aja. Ya, Oke, thank you sir. oke. Oke ya. Nah, penamaan dari nomor 2, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh lower hand, Eriko. Oke, thank you. Jadi namanya 3 etil 3 heksona. Oke. Paham semua ya? Oke, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal, Mister, coba ya, yang nomor yang agak rumit dikit ya. Yang nomor 4 dan nomor 2. Ya, nomor 4 dan nomor 2. Boleh anak-anak kerjakan dulu. Sampai 445 ya, 845. Sembarang dikerjakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh.
Oke, boleh raise hand yang sudah selesai. Oke, udah 45 ya. Catherine, Angelina, Karen, sama Jennifer saja yang sudah siap. Oke, menyusul yang lainnya. Rico, Kamelita, Maura, oke. Oke, hampir semua ya. Tengah. Ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Bahas sama-sama. Nah, siapa ya? Mister minta dari Nicholas. Ya, Mister minta Nicholas coba sebutkan nama dari nama senyawa ya. Dari struktur senyawa golongan alkohol nomor 2. Kalau aku jawabnya 4 dimetil 2 pentuna, Sir. 4 dimetil 2 pentuna. 2 pentuna. Oke. Boleh dijelaskan kenapa? Oke, Sir. Jadi kan pertama kita cari dulu rantai utamanya. Kalau untuk nomor 2, rantai utamanya dari kanan ke kiri, Sir. Dari kanan ke kiri. Ya, karena dari kanan itu paling dekat ke rangkapnya. Oke. Sampai ke sana. Berarti kan sekarang kita lihat dulu cabangnya ada sisa yang mana. Yes. Ada cabang di nomor 4. Nomor 4 dari kanan itu yang C biasa doang, ada 2, ada CH3-nya. Berarti penomorannya dari kanan ya? Iya, penomorannya dari kanan. Jadi kan itu metil kan, tapi metilnya ada 2. Jadi namanya dimetil. Berarti karena dimetilnya ada di nomor keempat, tulisnya 4 dash dimetil. Oke, 4 dimetil 2 pentuna. Ada jawaban yang lain? Oke, semua lower hand dulu. Semua lower hand. Oke. Ada jawaban yang lain dari anak-anak semua? Oke, Angelina, boleh? Aku 4,4 dimetil 2 pentuna. Kenapa? 4,4 dimetil. Ya. Oke. Jadi, sorry, Mister lupa nih yang pertama tadi siapa namanya? Aduh, maaf ya. Nicholas, Sir. Oh, Nicholas. Oke, jadi Nicholas ya, benar ya Nicholas ya. Jadi jangan lupa kita menuliskan nomor dari posisi tiap-tiap alkilnya atau cabang itu. Jadi kalau Angelina tulisnya 4,4 dimetil itu menunjukkan cabangnya itu berada di nomor 4 dan nomor 4 ya. Jangan lupa. Jadi nomor dari cabang itu tetap ditulis. Jadi benarnya 4 dimetil 2 pentuna. Ya, itu jawaban benarnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Lower hand dulu, Mister mau dari Sari. Ada Sari ya? Atau siapa nama panggilannya? Angel, Sir. Oh, Angel. Oh, yang tadi ya tadi itu ya. Oke, sorry. Iya. Oke, dari Lukman aja ya. Halo, Lukman. Ya, Sir. Ya, nomor 4 sudah selesai kamu. Oh, udah, Sir. Oke, boleh namanya? Aku 3,344 trimetil heksuna.
3,44 Heksuna. trimetil heksuna ya. 1 heksuna. Oke, 1, sorry ya, ini heksuna. Tuh. Maaf ya, tulisan Mister di sini lumayan jelek ya, susah. Oke, boleh dijelaskan? Ya, Sir. Jadi kan aku pertama penomoran dulu. Jadi dari angka kanan 1, 2, 3, 4, terus turun ke bawah sampai 5, 6, karena paling panjang. Oke. Penomorannya dimulai dari mana? Dari kanan, yang dari CH atas. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Terus itu kan ada kan ada meternya kan ada 3, jadinya itu ada di cabang nomor 3 sama 4, jadi 3, 4, 4 trimetil. Cabangnya. Jadi di posisi nomor 3, posisi nomor 4 sama 4 ya. 3,44 trimetil. Trinya itu karena metilnya 3. Posisi dari rangkap 3-nya di 1 ya. Dan banyaknya rantai terpanjang ada 6C ya, berarti heksuna. Ya, good job ya, benar ya. Oke. Sepertinya anak-anak sudah ya, sudah bisa memahami materi tentang alkana, alkena, dan alkuna ini ya. Nah, sebelum kita akhir ini, sepertinya sudah paham ya, sudah paham. Mister mau kasih satu contoh soal nih, sebaliknya ya. Sebaliknya, Mister mau anak-anak bentuk struktur dari nama ya, senyawa golongan alkuna ya, yang Mister sebutkan nanti. Ya, Mister ketik di chat. Ya. 4,4 dimetil 2 heksuna. Oke. Nah, itu ya 4,4 dimetil 2 heksuna. Coba anak-anak gambarkan strukturnya seperti apa. 2,4 dimetil 2 heksuna. Jadi yang sudah selesai boleh present ya. Oke, ada Catherine ya. Yang sudah selesai. Oke, Catherine,
Boleh fotokan Catherine terus kirim ke chat. Bentar, Coba, Sir. ya, coba kita lihat ya gambar dari Catherine. Oke, coba ya kita lihat ya dari Catherine. Masih loading ya. Oke, udah ada. Oke. Mister tadi bilang 4,4 strip dimetil, strip 2 heksuna ya. Oke, coba kita lihat ya. Berarti kita akan Sir, itu ya. aku ada salah. Itu Oke. harusnya rangkap 3. Aha. Oke, rangkap 3 ya. Oke, bentar ya. Salah ya. Oke. Oke, sebentar ya. Setelah akan ada kendala device. Oke, kelihatan ya. Screen Mister kelihatan? Belum, Sir. Belum ya. Belum ya. Oke. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Sir. Oke, coba kita lihat ya. Jadi 4,4 ya. Jadi posisi yang harus kita perhatikan adalah posisi dari ikatan rangkap duanya ya. Di situ ada di nomor 2 ya. Berarti kalau misalnya kita buat dari kiri ke kanan itu posisinya benar ya. Nomor 2 ya. Ini Mister nggak bisa coret ya. Nomor 2 dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya. Berarti 6 heksuna. Nah, posisi dari cabangnya itu nomor berapa? Kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4. Cabangnya itu berada di nomor 4 ya. 4. Cabangnya metil ya. Metil. Berarti nomor benar ya. Namanya 4,4. Ini ya, yang tadi yang perlu diperbaiki ya. Itu rangkap 3 bukan rangkap 2 ya. Catherine udah jelasin juga tadi. Oke. Oke, jadi sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya masih ada yang perlu dipertanyakan, boleh ya ditanyakan di grup kelas. Nanti Mister akan bahas ya. Kita bahas sama-sama kalau misalnya masih ada kebingungan. Oke, jadi kita hari ini udah belajar tentang alkana sama alkena sama alkuna ya. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar, makin bisa memahami materi-materi kita hari ini. Oke, sekian materi kita.
Thank you kelas untuk hari ini. Tetap semangat. Sir, thank you, Sir, Sir. thank you, Sir. Miss. Thank you, Sir, Sir. thank you, Sir.